Bacaan dari kitab kedua Samuel. Waktu melarikan diri, Absalom bertemu dengan anak buah Daud. Saat itu, Absalom sedang memacu bagalnya. Ketika bagal itu lewat di bawah jalinan dahan-dahan pohon tarbantin yang besar, tersangkutlah rambut kepala Absalom pada pohon tarbantin itu, sehingga ia tergantung antara langit dan bumi, sedang bagal yang ditungganginya berlari terus. Seseorang melihatnya, lalu memberitahu Yoab, katanya, "Aku melihat Absalom tergantung pada pohon tarbantin." Lalu Yoab mengambil 3 lembing dalam tangannya dan ditikamkannya ke dada Absalom. Waktu itu, Daud sedang duduk di antara kedua pintu gerbang, sementara penjaga naik ke soto pintu gerbang itu di atas tembok. Ketika ia melayangkan pandangannya, dilihatnyalah orang datang berlari seorang diri saja. Berserulah penjaga memberitahu raja. Lalu raja berkata kepada Ahimaas, "Pergilah ke samping, berdirilah di situ." Ahimaas pergi ke samping dan berdiri di situ. Kemudian tibalah orang Etiopia itu. Kata orang Etiopia itu, "Tuanku raja mendapat kabar yang baik, sebab Tuhan telah memberi keadilan kepadamu pada hari ini. Tuhan melepaskan tuanku dari tangan semua orang yang bangkit menentang tuanku." Tetapi bertanyalah Raja Daud kepada orang Etiopia itu, "Selamatkah Absalom orang muda itu?" Jawab orang Etiopia itu, "Biarlah seperti orang muda itu musuh tuanku raja, dan semua orang yang bangkit menentang tuanku untuk berbuat jahat." Maka terkejutlah raja. Dengan sedih ia naik ke anjung pintu gerbang lalu menangis. Dan beginilah perkataannya sambil berjalan, "Anakku Absalom, anakku, ah anakku Absalom, sekiranya aku boleh mati menggantikan engkau. Absalom, Absalom anakku." Lalu diberitahukan oranglah kepada Yoab, "Ketahuilah, raja menangis dan bergabung karena Absalom." Pada hari itulah, kemenangan menjadi perkabungan bagi seluruh tentara. Sebab pada hari itu, tentara mendengar orang berkata, "Raja bersusah hati karena anaknya." Maka pada hari itu, tentara Israel masuk kota dengan diam-diam, seperti tentara yang kena malu karena melarikan diri dari pertempuran. Demikianlah sabda Tuhan. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, dan jawablah aku. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, dan jawablah aku. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, dan jawablah aku, sebab sengsara dan miskinlah aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku ini orang yang kau kasihi. Selamatkanlah hambamu yang percaya kepadamu. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, dan jawablah aku. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku, sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hambamu bersukacita, sebab kepadamulah ya Tuhan ku angkat jiwaku. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, dan jawablah aku. Tuhan, Engkau sungguh baik dan suka mengampuni. Kasih setiamu berlimpah bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, dan jawablah aku. Haleluya, 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 haleluya. Yesus memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita.
Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, setelah Yesus menyeberang dengan perahu, datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni Dia. Ketika itu Yesus masih berada di tepi danau. Maka datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah Yairus di depan kakinya. Dengan sangat ia memohon kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sampai habislah semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Sungguh, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa badannya sudah sembuh dari penyakit itu. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Maka ia berpaling di tengah orang banyak itu dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat sendiri bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Bagaimana mungkin engkau bertanya, 'Siapa yang menjamah aku?'" Lalu Yesus memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Maka perempuan tadi menjadi takut dan gemetar, sejak ia mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Maka ia tampil dan tersungkur di depan Yesus. Dengan tulus ia memberitahukan segala sesuatu kepada Yesus. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Dan tibalah mereka di rumah kepala ibadat, dan di sana Yesus melihat orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah masuk, Yesus berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan Dia. Maka Yesus menyuruh semua orang itu keluar. Lalu ia membawa ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan Yesus masuk ke dalam kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat Yesus berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, kita tentu mengenal istilah P3K, singkatan dari pertolongan pertama pada kecelakaan. Mungkin ketika kita dulu duduk di bangku sekolah dasar, kita diajari apa dan bagaimana P3K itu harus dipraktikkan. Ketika ada orang terluka atau mengalami kecelakaan, kita harus tahu apa dan bagaimana kita menyelamatkan orang itu. Membersihkan lukanya mungkin, memanggil dokter, atau membawanya ke rumah sakit, dan segala macamnya. Nah, di dalam Injil tadi, kita mendengar bagaimana ada dua orang yang sangat menyadari pentingnya terkait P3K ini. Yairus, saya kira ia telah melakukan segala cara. Mungkin ia telah memberi obat kepada anaknya, mendatangkan tabib, dan segala hal yang bisa mendatangkan kesembuhan bagi anaknya. Namun, ia tidak hanya berhenti di situ. Yairus juga percaya bahwa Tuhan Yesus yang telah banyak membuat mujizat juga adalah P3K baginya. P3K, yakni pertolongan pertama pada krisis. Sama halnya dengan perempuan yang telah 12 tahun pendarahan. Ia juga percaya bahwa Tuhan Yesus menjadi pertolongan pertama pada krisis hidupnya. Ia telah mengalami krisis, khususnya pendarahan, selama 12 tahun, dan ya saya yakin itu membuatnya sangat menderita. Tetapi ia sampai berani melakukan hal yang bisa dibilang tidak sopan. Tiba-tiba menjamah jubah Tuhan Yesus tanpa Tuhan Yesus tahu. Ya karena apa? Karena ia percaya bahwa situasi darurat hidupnya hanya bisa dituntaskan oleh Tuhan Yesus, Sang P3K ini. Pertolongan pertama pada krisis hidupnya. Dan benar, kepercayaannya telah menyelamatkannya. Imannya telah menyelamatkannya. Maka sesungguhnya kita perlu bersyukur karena kita memiliki Tuhan Yesus yang bisa kita percaya sebagai P3K itu, sebagai pertolongan pertama pada krisis hidup kita. Kita tidak hanya disentuh dan dipegang secara rohani, tetapi ia juga menolong kita secara fisik. Kita ditolong Tuhan dengan tubuh Kristus, dengan ekaristi yang menyatukan tubuhnya, yang menyatukan dirinya dengan fisik kita. Dan ia bersatu seutuhnya dengan tubuh kita. Kita setiap hari memang mengalami banyak sekali krisis, berbagai macam krisis. Krisis penyakit, keuangan, krisis pertemanan, pekerjaan, atau krisis yang kita hadapi sekarang, meningkatnya kasus Omikron. Namun segala sesuatu yang menyulitkan hidup kita, segala sesuatu krisis itu bisa kita sadari sebagai suatu hal yang memang melekat pada hidup kita. Dan yang penting adalah bahwa kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus sebagai P3K kita itu. Tuhan Yesus memang tidak berjanji pada kita bahwa hidup kita akan bebas dari krisis. Tetapi Tuhan Yesus berjanji untuk menyelamatkan kita dari segala macam krisis yang kita hadapi. Tuhan meminta kita untuk percaya padanya, untuk mengandalkan Dia sebagai pertolongan pertama pada krisis hidup kita. Maka saudara-saudari yang terkasih, kini saya melihat suatu pemandangan yang luar biasa, di mana banyak saudara-saudari ini memakai baju merah, melambangkan sukacita hari di mana kita merayakan Imlek sekarang ini. Nah, di hari pertama ini, tahun baru Cina ini, hari yang pertama ini, mari kita juga jadikan Tuhan Yesus sebagai pertolongan pertama. Dan tidak hanya di hari pertama ini saja, tapi juga hari-hari selanjutnya. Maka ketika menghadapi krisis, ingat pesan Yesus, jangan takut, percaya saja.
karena Yesus akan menolong dengan segala caranya yang ajaib, baik hari ini maupun sampai selama-lamanya. Berkat Allah menyertai kita sekalian.